Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Fayatul Awaliyah, kelas 2 Ekonomi Syariah E. Dalam video ini, kita akan belajar bersama mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok atau kelas dan kemudian dihitung banyaknya data yang masuk ke dalam tiap kelas. Distribusi frekuensi merupakan salah satu bentuk klasifikasi data, yaitu klasifikasi data secara kuantitatif. Klasifikasi data yaitu memisahkan sifat-sifat dari data yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, sehingga sifat-sifat data yang menonjol lebih mudah dilihat. Ada 5 macam klasifikasi data. 1. Klasifikasi data menurut cara memperolehnya. 2. Klasifikasi data berdasarkan sumbernya. 3. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. 4. Klasifikasi data berdasarkan sifat data. Dan yang kelima, klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulannya. Klasifikasi data menurut cara memperolehnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti. Contohnya, mewawancarai langsung penonton bioskop di Raja Wali untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian. Contohnya, peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Klasifikasi data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Contohnya, data keuangan, data pegawai, dan data produksi. Yang kedua, yaitu data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, tingkat preferensi pelanggan, persebaran penduduk, data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya terbagi menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Klasifikasi data berdasarkan sifat data terbagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang nilainya bilangan asli. Contohnya, nilai rupiah dari waktu ke waktu. Kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Contohnya, Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 750 ton. Klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulannya terbagi menjadi 2, yaitu data cross-section dan data time series atau berkala. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu atau hanya pada periode tertentu. Sedangkan data time series atau berkala adalah data yang menunjukkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Penyusunan data secara sistematis atau seriation. Penyusunan data dalam urutan yang sistematis terbagi menjadi 3. 1. Berdasarkan waktu. Kedua, berdasarkan daerah atau wilayah. Ketiga, berdasarkan keadaan atau frekuensi. Kembali lagi ke pembahasan awal tentang distribusi frekuensi. Sebuah distribusi akan memiliki bagian-bagian yang akan dipakai dalam membuat sebuah daftar distribusi frekuensi. Antara lain, 1. Kelas-kelas atau kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Kedua, batas kelas atau kelas limit adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat 2 jenis batas kelas, yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Ketiga, tepi kelas. Tepi kelas adalah batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Ada 2 jenis tepi kelas, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Keempat, titik tengah. Titik tengah adalah angka atau nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Kelima, interval kelas. Interval kelas adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan yang lainnya. Yang keenam, yaitu panjang interval kelas. Panjang interval kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Ketujuh, frekuensi kelas. Frekuensi kelas adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak.
Cara tabel distribusi frekuensi terbagi menjadi dua, yaitu pertama, tabel frekuensi menurut bilangan atau angka. Tabel frekuensi ini adalah tabel frekuensi yang kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk bilangan-bilangan atau angka-angka. Yang kedua, tabel frekuensi menurut kategori adalah tabel frekuensi yang kelas-kelasnya dinyatakan dengan kategori-kategori. Cara menyusun tabel frekuensi menurut bilangan. Pertama, menentukan jumlah kelas. Kedua, menentukan interval kelas. Yang ketiga, memasukkan frekuensi pada kelas-kelas dan menjumlahkannya. Menentukan jumlah kelas. Perlu diingat, apabila jumlah kelas sedikit, maka info yang diterima lebih sedikit. Sebaliknya, jika jumlah kelas banyak, maka perhitungan menjadi lebih detail. Rumusnya untuk jumlah kelas yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sendiri merupakan jumlah kelas, N banyaknya frekuensi, 3,3 merupakan bilangan konstan. Menentukan interval kelas. Dengan rumus CI sama dengan rank dibagi K. CI merupakan interval kelas, rank selisih data terbesar dan data terkecil. K yaitu banyaknya kelas. Langkah selanjutnya adalah memasukkan frekuensi dan menjumlahkannya. Cara menggambar tabel frekuensi. 1. Histogram. Histogram adalah rangkaian bidang segi 4 yang masing-masing menunjukkan banyaknya frekuensi. Kedua, poligon. Poligon adalah garis yang menghubungkan titik tengah dari kelas-kelas suatu tabel frekuensi atau suatu histogram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.